puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, kita baca satu ayat dalam firman Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dengan hitungan ketiga, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Amin, puji Tuhan. Kita tunduk kepala saudara, kita pujikan dengan pujian Kaulah harapanku. Oh haleluya. Amin Tuhan. Tuhan, rancanganmu bukan dengan rancangan manusia Tuhan. Oh haleluya. Mari saudara kita angkat pujian ini Tuhan. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin haleluya. Pandang rajamu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kita pujikan ini sekali lagi, haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru. Amin Yesus, haleluya. Pertolonganmu Tuhan hanya datang dari Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kita sembah Dia saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kami yang baik Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat bersyukur kepadamu Yesus. Oh haleluya. Ya Rama-Rama-Ramaku, Ya Rama-Rama-Rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, yang sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir tengah-tengah hati kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kehidupan kami Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan, dengan urapan Allah, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau juga menjamah Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu, juga urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Nya yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan juga sidang jemaat-Mu dalam pada saat hari ini dalam perjalanan Tuhan. Hentar mereka, Tuhan percepat langkah-langkah mereka Tuhan untuk menuju Tuhan gereja-Mu Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau bersama-sama mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, dan kami sebentar akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Katakan dan percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Tiada nama seperti namanya. Haleluya. Sama-sama katakan, nya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang berkuasa, siapa namanya? Mari kita mau panggil Dia pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memenangkan setiap hati kita. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kuasa yang memulihkan kita, kuasa yang menyembuhkan kita,
kuasanya yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin, amin. Amin. Mari katakan pada kanan kirimu, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam. Yes, amin. Ya saudara, kita percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam nama Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Dia, Allah yang berkuasa, Allah Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan sejati kita. Harapan yang selalu bisa kita andalkan. Tak pernah gagal rencanamu Tuhan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu kami datang menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari pagi hari nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, Kau nyata dalamku. Sebab Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Mari saudara angkat tanganmu, katakan darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, Kau tebus hidupku. Sebab nama-Mu, nama-Mu berkuasa. Kau sanggup bangkitkan. Nyatakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
sediakan, tak pernah gagal rencanamu, perangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapan kita takkan hilang, sebab masa depan kuda. Mari sama-sama saudara nyatakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Yes, ku percaya, ku andal. Mari sama-sama nyatakan, Yesus Kaulah harapan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya, ku percaya, ku andal. Mari saudara angkat imanmu, katakan, ku percaya, ku percaya, ku andal. Mari saudara yang berharap kepada Tuhan, dan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Yes, Jesus, Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan, dalam menghadapi hidup ini, dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kami mau selalu berpaut kepada Tuhan, sebab harapan-Mu bagaikan sauh yang kuat yang tertanam dalam jiwa kami Tuhan. Kami mau selalu bersandar, kami mau selalu hanya berpaut kepada Engkau Tuhan. Sebab harapan dunia mungkin terkadang mengecewakan, tapi harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami mau selalu memandang hanya kepada-Mu Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, katakan sekali, ku pandang wajah-Mu dan kami berseru kepada-Mu. Yes, Jesus, kami berseru pagi hari ini padamu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan sama-sama dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Yes, tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan yang bisa, Ku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kuatku yang selalu, yang menolong. Mari GPD puji karangsi. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Yesus. peganglah tanganku, jangan Sebab lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Dan tanganku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan, Yesus, dalam hidupku. Mari saudara bawa semua harapanmu kepada Dia. Kami berharap kepadamu Tuhan. Tiada yang lain Yesus, tiada yang lain Bapa, hanya Kau Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepadamu Yesus. Kaulah satu-satunya harapan. Dasar kami berharap Yesus, hanya Kau. Tiada yang lain. Saat dunia mengecewakan, Kau tetap setia. Janji-Mu ya dan amin. Pagi hari ini saudara, kalau kau datang pagi hari ini dengan harapan yang hancur, dengan kekecewaan kepada harapan yang diberikan oleh dunia, mari datang kepada Yesus, sumber pengharapan sejati. Di dalam Dia kita tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam Dia kita tidak akan ditinggalkan. Sebab Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus sangat mencintai saudara. Tangannya selalu terbuka kepada saudara yang datang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari pagi hari ini dengan segenap hatimu kita memandang kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhanlah sumber pengharapan, pertolongan yang sejati. Di dalam kesesakan, Tuhan adalah pertolongan sejati kita. Mari angkat tanganmu. Satu suara, satu hati kita katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Yesus hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sebab Kaulah harapan kami Tuhan. Hai Yesus, mari saudara nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Dan mari katakan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kami mau pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab kami memiliki pengharapan yang sejati. Kami memiliki pengharapan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Harapan
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami melangkah. Bukan dengan hikmat kami, bukan dengan kehebatan kami, bukan dengan kepintaran kami, melainkan karena Engkau Allah Tuhan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau sandaran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu. Namun karena Tuhan yang menopang setiap kami, namun karena kasih-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami dimampukan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu selalu menopang setiap hidup kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu, jiwa kami akan mengalami ketenangan. Karena kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami terus memandang wajah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dalam kasih-Mu, kami akan menemukan pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengangkat tangan kami arahkan pandangan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat waktunya dalam setiap hidup kami. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. yes, Kaulah harapan kami Tuhan, Kau kota benteng kami, Kau gunung batu kami, sebab Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar, dan Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Ya, puji Tuhan, selamat datang di GPD Lipo Cikarang. Ya saudara, bagaimana hari ini saudara bersuka cita? Saudara yang ada pada saat ini pada enggak berlibur. Coba yang minggu ini akan berlibur boleh angkat tangan. Oh, enggak ada yang liburan. Oke saudara, jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang berlibur, selamat liburan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Dan juga jangan lupa oleh-oleh. Ya, saya siap menerima oleh-oleh dari saudara, amin. Katakan kanan kirimu, selamat berlibur. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang diberkati. Amin. Saudara semua bersuka cita? Saudara semua diberkati oleh Tuhan? Ya, puji Tuhan. Baik saudara, pada hari ini kita akan mempersembahkan korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu semua yang belum memiliki amplop persembahan maupun juga amplop persepuluhan. Silakan mengangkat tangan, nanti ada asyar yang akan melayani saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita sama-sama katakan ketulusan dan ketaatan yang diuji. Sama-sama katakan 2, 3. Ketulusan dan ketaatan yang diuji.
Ya, dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a, kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sama-sama katakan amin. Ya saudara, persembahan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, persembahanmu adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Persembahanmu adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya saudara, jadi persembahan yang kita persembahkan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan gereja adalah menjadi wadah yang mengelolanya saudara. Tetapi sekali lagi saudara, itu tentang diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Itu tentang terima kasih kita, tentang ucapan syukur kita, tentang sembah kita kepada Tuhan. Amin. Dan itu kita beri dalam bentuk materi untuk pelayanan di gereja ini. Tetapi pertanyaannya adalah, bila kita merasa mungkin kita mengalami kesusahan datang dalam hidup kita, apakah itu alasan yang tepat untuk kita berhenti mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau misalkan kita mengalami kekurangan, apakah itu membuat kita pantas menunda ucapan syukur kita kepada Tuhan? Atau mungkin bila mungkin keadaan kita lagi buruk, kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan dalam diri kita. Bolehkah kita mengurangi setiap penyembahan kita kepada Tuhan? Atau bolehkah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sakit, aku lagi susah nih, aku lagi gak punya apa-apa, aku tunda dulu ya terima kasih aku tunda dulu ya ucapan syukur aku tunda dulu ya penyembahan aku kepada Tuhan. Tidak saudara, justru dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak enak, ketulusan, ketaatan, dan kejujuran kita diuji. Amin. Ya saudara, justru ketika saudara mengalami proses dalam hidup ini, permasalahan segala yang terjadi dalam hidup saudara, justru Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang melihat bagaimana ketulusan hati saudara, bagaimana kejujuran hati saudara, bagaimana ketaatan hati saudara. Jadi apakah dalam keadaan sulit sekalipun, kita tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap jujur memberikan persembahan yang sebagian kita miliki saudara. Saudara, memberi saat berlimpah itu biasa, tetapi memberi kala kesusahan itu iman. Amin. Kita percaya bahwa mungkin kita lagi mengalami keadaan yang tidak enak, tapi kita percaya kita memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara, dari segala yang kita miliki, dari segala yang kita dapatkan, berapa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Yaitu tergantung berapa jujurnya saudara. Tergantung betapa syukurnya saudara kepada Tuhan. Tergantung seberapa tahu dirinya saudara di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan menguji ketulusan dan ketaatan kita dalam memberi. Tuhan menguji ketaatan hati kita dalam memberi. Dalam segala hal, termasuk dalam memberi saudara. Jangan sampai kita menyangkal berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi yang perlu kita ingat adalah persembahan itu tentang diri saudara di hadapan Tuhan. Tentang pribadi kita di hadapan Tuhan. Tentang tulus saudara. Tentang kejujuran saudara di dalam Tuhan. Ingat saudara, mungkin orang lain tidak melihat apa yang saudara persembahkan. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling tahu kedalaman hati saudara ketika saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara, Tuhan menguji ketulusan dan ketaatan kita dalam memberi. Jangan pernah menyangkal berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jujurlah, taatlah dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara, pada saat hari ini saya memberikan waktu kepada saudara untuk mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah siap untuk memberikan yang persembahan dan persepuluhan di hadapan Tuhan, mari kita mau mengangkat tinggi persembahan kita. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di genggaman kami,
adalah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan bukti bahwa kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan, persepuluhan yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Itu boleh berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan itu boleh berkenan di hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan, persepuluhan kami ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Mari memberi dan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Ya, bagi saudara yang tidak membawa uang cash, silakan transfer ke rekening BCA dan Mandiri atas nama Ibu Aiwa Junaidi. Juga bisa meng-scan lewat GoPay dan juga OVO. Terima kasih atas setiap taburan saudara, Tuhan memberkati. Ya saudara, seperti luar biasanya saya ingin menyampaikan pengumuman-pengumuman yang luar biasa sepanjang minggu ini. Saudara, saya mau ingatkan bahwa minggu depan ibadah raya sudah berjalan normal kembali. Ya, ibadah raya yang pertama jam 7:30 pagi dan ibadah raya yang kedua jam 11 siang. Jadi ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan suci. Jadi bagi Bapak Ibu, mari hadir kembali di minggu depan di ibadah raya yang pertama maupun juga ibadah raya yang kedua. Kalau saudara nggak bisa bangun pagi, berarti saudara datang di ibadah yang jam 11 siang. Biasanya anak-anak muda yang susah bangun pagi. Tapi saya bersyukur hari ini banyak anak-anak muda yang datang. Keren-keren. Berarti kalian bisa bangun pagi semuanya. Puji Tuhan. Dan saudara, saya juga menyampaikan bahwa minggu depan Star Station masih ibadah secara online. Ya, jadi Star Station masih beribadah secara online di jam 9:30 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, saudara bisa mengaksesnya lewat YouTube GPDI Lipo Cikarang. Dan juga rumah doa minggu depan masih diliburkan. Jadi rumah doa masih diliburkan. Ya walaupun diliburkan, saya berharap Bapak Ibu semua tetap menjalin komunitas, tetap menjalin hubungan yang baik sesama anggota rumah doa yang ada. Jadi jangan lost contact, jangan gak ngobrol, jangan hilang komunikasi kepada teman-teman saudara. Amin. Dan juga doa malam di setiap hari Jumat jam 8 malam di GPDI Lipo Cikarang masih tetap ada. Jadi bagi Bapak Ibu mari datang di doa malam. Karena di doa malam kita akan sama-sama berdoa untuk pergumulan kita, untuk gereja kita, untuk bangsa kita, bahkan untuk keluarga kita yang ada saudara. Dan seperti luar biasa juga saudara, bahwa Paskah kita dan Jumat Agung sebentar lagi sudah mau dekat. Jadi terus saudara dukung, doakan dan danai. Jadi ibadah Jumat Agung di tanggal 18 April jam 8 pagi di GPDI Lipo Cikarang. Dan juga Paskah Star Station dan anak-anak youth di tanggal 18 April jam 4 sore. Dan Paskah Ibadah Raya di tanggal 20 April jam 8 malam. Jam 8 pagi saudara, jam 8 pagi dan jam 10:30 siang. Jam 8 malam kemalaman saudara. Ya, jam 8 pagi dan jam 10:30 siang saudara. Jadi saudara mari datang, ramaikan dan kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di ibadah Jumat Agung maupun juga di ibadah Paskah. Saya terus menghimbau saudara untuk terus menabur dan juga mendukung, mendoakan, mendanai saudara untuk ibadah ini. Jadi seberapapun yang saudara beri, saya percaya itu boleh memberkati. Amin. Karena kita percaya apa yang kita beri, itu juga yang akan kita dapatkan. Dari kita untuk kita. Amin. Katakan kanan kirimu, dari kamu untuk kamu. Ya, jadi dari kita untuk kita saudara. Jadi kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kita juga harus menabur berkat itu saudara. Amin. Ya, jadi terus dukung, doakan dan danai. Katakan kanan kirimu, belakang juga katakan, ayo terus mendukung, mendoakan dan mendanai. Ya saudara, puji Tuhan. Jadi saudara, mari juga bukan hanya mendukung, mendoakan dan mendanai, terus saudara mensupport. Biar kita percaya bahwa kita adalah satu kesatuan dalam Tuhan. Amin. Kita adalah keluarga. Dan saya percaya bahwa di dalam keluarga, di situ ada kesatuan, ada saling mendukung, saling mendoakan. Amin saudara. Ya puji Tuhan, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Saya juga saudara mau ingatkan kembali untuk saudara menabur untuk Om Agus. Ya, karena hari ini adalah
puasa terakhir untuk Om Agus. Kalau besok dia akan merayakan Idul Fitri saudara. Jadi saya mau mengajak saudara untuk memberikan berkat saudara untuk Om Agus. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan itu boleh memberkati Om Agus dan juga keluarganya yang ada. Sehingga Om Agus dan keluarganya boleh menikmati Lebaran yang penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau memberi dengan penuh sukacita. Amin. Ya, Asher silakan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak membawa uang cash, saudara juga bisa mentransfer ke rekening BCA Om Agus yang ada di layar saudara. Ya. Silakan menabur saudara. Kita percaya bahwa setiap yang kita berikan itu boleh memberkati Om Agus. Saudara bersukacita, amin. Ya, saya percaya bahwa kita lah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga mau menabur yang terbaik. Karena Tuhan bilang kita bukan cuma hanya mengasihi Tuhan, tapi kita juga mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih atas setiap berkat saudara, atas setiap taburan saudara. Tuhan memberkati. Pada saat hari ini kita mau memuji Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, sebelum kita kembali memuji Tuhan, kita bersama-sama teriakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Ada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Haleluya. Kuasanya yang menyembuhkan kita, kuasanya yang memulihkan hidup kita. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ya saudara, Tuhan yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon hadirat-Mu memenuhi tempat ini, urapi setiap hati yang hadir, setiap kami Tuhan, dan bukakan pengertian kami agar firman yang disampaikan boleh meneguhkan iman kami.
Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap bagian berjalan dengan kehendak-Mu dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara semua. Gimana kabarnya saudara? Puji Tuhan, menjelang liburan ya saudara ya. Masih hadir ibadah, kita tetap mencari Tuhan, amin. Bagi yang tidak pulkam ya saudara ya, saya percaya Tuhan menolong kita semua ya, amin. Ya saudara, untuk perjamuan suci yang ada pengumuman, minggu depan tidak ada perjamuan suci ya saudara ya. Itu ada kekeliruan dalam penayangan. Nah, perjamuan suci diadakan di tanggal 18 di hari Jumat ya. Ya, Jumat Agung ya saudara ya. Jadi awal bulan kita tidak perjamuan suci. Saya minta maaf untuk pengumuman yang disampaikan. Jadi saya ralat ya saudara. Perhatikan, jadi Jumat Agung kita akan perjamuan suci ya. Ya, untuk ibadahnya Jumat Agung hanya ada 1 kali ibadah. Perhatikan saudara, jadi jangan ketinggalan untuk perjamuan suci di ibadah hari Jumat. Amin saudara? Amin. Siap hadir ya tanggal 18 saudara? Ya saudara, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah bersama hari ini. Mungkin sebagian dari kita baru saja menikmati waktu libur karena menjelang perayaan Lebaran ya saudara ya. Ya, untuk perayaan Lebaran kita semua kebagian liburan ya saudara. Ya, momen di mana banyak orang berkumpul dengan keluarga dan beristirahat dengan kesibukan sehari-hari bekerja. Namun lebih dari sekadar libur fisik, kita juga rindu mengalami ketenangan dan penyegaran rohani yang sejati. Dan itu hanya bisa kita dapatkan dalam hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Amin saudara? Iya, melalui firman-Nya saudara. Firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan meneguhkan kita karena kita percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan membawa kehidupan dan pengharapan bagi kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, buka pikiran, rodro kita agar firman ini bukan sekedar informasi tetapi benar-benar membawa transformasi dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang harapan benar atau harapan palsu. Saudara bacakan 2-3. Ya saudara, kita pasti mau dapat harapan benar. Amin. Ya, mari kita baca bersama dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Ya saudara siap? 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Amin. Tak kekurangan satu apapun. Amin saudara. Ya, kita bersandar kepada Tuhan ya saudara ya. Ya, pernahkah saudara merasa di persimpangan jalan? Di mana Tuhan seolah tidak mendengar atau tidak merespon doa dan jeritan hati kita. Pernahkah saudara berkata, Tuhan, kalau engkau benar-benar nyata, nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, kalau engkau nyata, singkirkan masalah ini. Tuhan, kalau engkau nyata, tolong aku mengatasinya. Namun, setelah menanti, tidak ada yang berubah. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah memberi harapan kepada seseorang. Tetapi pada akhirnya, harapan itu menjadi harapan palsu. Semangat yang kita berikan terasa hampa. Janji yang kita ucapkan hanya menjadi angan-angan. Dan harapan
akan mujizat berubah menjadi kekecewaan. Saat kita mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ketika berbagai situasi sulit datang bertubi-tubi, seringkali hati kita menjadi pahit. Bahkan kita mulai meragukan Tuhan. Hari ini saya ingin menguatkan saudara, jangan bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi bersandarlah pada Tuhan. Amin saudara. Ya, kita harus bersandar pada Tuhan saudara. Kalau dengan kekuatan sendiri, mungkin hari ini saya nggak akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa berdiri tetap di hadapan saudara. Amin. Itu karena anugerah Tuhan saudara ya. Jadi bersandarlah kepada Tuhan, jangan dengan kekuatan sendiri. Amin. Sama yang seperti dikatakan dalam kitab Yakobus. Ujian iman kita menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Mungkin ini terdengar klise. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu nyata. Dan konsisten dalam hidup kita. Amin. Tuhan mendengar kekhawatiran, kemarahan, dan penderitaan kita. Tetapi dia juga ingin melihat bagaimana kita bertindak dalam menghadapi situasi tersebut. Reaksi kita menentukan bagaimana kita melewati badai kehidupan. Harapan palsu seringkali berasal dari kapasitas kemanusiawi kita. Janji-janji tanpa sadar. Penghiburan yang hanya pemanis kata. Keyakinan yang tidak berakar pada firman Tuhan. Saudara harus yakin. Ya saudara ya. Dan berakar pada firman Tuhan ya. Jangan tidak yakin saudara. Amin. Tetapi harapan sejati adalah melihat realitas dengan kacamata iman. Memiliki visi menurut pandangan Tuhan. Amin. Ya, harapan sejati didasarkan pada konsistensi, ketekunan dalam doa. Ya saudara, dalam doa. Doa itu sangat penting sekali ya saudara ya. Ya sudah diajar dengan saudara. Berikan waktu saudara untuk berdoa. 24 jam cuma diminta 1 jam saja saudara. Apa kurang Tuhan kasih kita 24 jam? Cuma diminta 1 jam berarti sisa 23 jam saudara. Amin. Tuhan hanya minta 1 jam saja saudara. Haleluya. Dan kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Bahkan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Menurut kamus Oxford. Konsisten berarti bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Tidak berubah dan tetap teguh. Kata konsisten berasal dari bahasa Latin consistere. Ya saudara yang berarti berdiri teguh. Harapan sejati bukanlah menghindari masalah. Tetapi menghadapinya dengan iman. Amin. Kalau ada masalah kita lari saudara. Masalahnya gak akan hilang. Muter-muter di situ aja saudara ya. Gak bakalan saudara. Dia akan kembali lagi masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikannya, benar? Ya perlu saudara ya dengan iman kita menyelesaikannya, minta tolong kepada Tuhan. Agar masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Ya saudara, harus kita hadapi setiap masalah yang ada dalam hidup ini. Walaupun kenyataannya kadang-kadang pahit ya saudara ya. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang begitu penuh kasih karunia bagi hidup kita. Amin. Dia mengasihi kita. Amin. Ya, seperti seorang peselancar yang berselancar di atas ombak. Bukan lari dari gelombang. Benar? Bagaimana dia lari dari gelombang saudara? Dia memang di atas ombak ini ya saudara, dia berselancar bermain. Ya saudara, jika kita tidak berdiri teguh, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Amin.
Makanya saudara harus teguh ya saudara mengiring Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir bahwa mujizat berarti segala sesuatu berjalan lancar. Kesembuhan terjadi secara instan. Keuangan kita tiba-tiba berlimpah. Semua impian terwujud dengan mudah. Tetapi mujizat sejati juga bisa berubah ketahanan iman kita dalam menghadapi tantangan. Ya saudara, mujizat ya saudara ya penuh dengan tantangan kita. Bagaimana kita mengiring Tuhan, amin. Ya kita harus tetap percaya mujizat Tuhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang, amin. Ya saudara, jangan mengharapkan hari ini kita minta mujizat Tuhan kasih. Wah semua nggak ada yang kerja ya saudara ya. Kenapa? Ada waktunya Tuhan dia mengasih mujizat kepada kita. Amin. Di mana kita setia, kita berdoa, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita melakukan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya sekedar mujizat saudara. Banyak rentetan yang kita alami kalau saat kita mau menerima mujizat Tuhan. Benar? Begitu juga dalam kehidupan kita secara berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita diberkati, kalau kita mau memberkati, kita pasti akan diberkati Tuhan berkali lipat ganda. Amin. Ya saudara, kita tidak ngomong soal keuangan ya saudara ya, kita lanjut. Amin. Itu salah satu kunci ya saudara ya. Karena siapa menabur, dia akan amin. Ya, saudara sudah apa? Luar biasa semua ya. Jadi kalau saudara menabur, nanti pasti akan menuai. Amin. Berarti semua sudah paham ya saudara ya. Puji Tuhan. Bagaimana tetap berdiri teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Meskipun situasi tidak berubah secara instan. Seringkali kita bertanya, mengapa orang lain mengalami terobosan besar? Tetapi saya tidak. Namun perhatikan Mazmur 27 ayat 14 saya bacakan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Amin saudara. Saudara bacakan 2, 3. Amin saudara. Nantikanlah Tuhan. Kita harus mengerti bahwa pertumbuhan rohani membutuhkan proses. Ya saudara ya. Jangan minta instan saudara. Sama seperti bayi yang baru lahir. Mereka selalu diperhatikan dan diberi makan oleh orang tua mereka. Ya waktu Bella masih kecil ya saudara sama Matthew. Ya kita harus nyuapin mereka, ajarin mereka berjalan. Sudah bisa berjalan nanti mereka berlari ya saudara. Dan seterusnya sampai sekarang ini. Perlu bimbingan ya saudara ya. Orang tua seperti bayi ini saudara ya. Ya tetapi ketika kita bertumbuh kita harus belajar untuk berjalan sendiri. Benar? Harus bisa berjalan sendiri saudara. Menghadapi tantangan dan membangun ketahanan diri. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 14. Sampai dengan 14. Ayat 11 saudara bacakan. Tadi kita sudah baca di pembuka ya. Saudara baca lagi saudara ya. 2, 3. Ya saudara, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Seringkali kita mengutip kitab Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebagai janji Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan yang penuh harapan saudara. Seringkali kita berhenti baca di ayat 11 aja. Tapi lupa dengan ayat berikutnya. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat 12 saudara.
Ya saudara, diperkatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Jadi apa saudara? Saudara harus datang kepada Tuhan dengan doa, amin. Haleluya, ayat 13 saya bacakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, saudara bacakan, 2, 3. Amin. Artinya, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita ketika kita terus mencari Dia dengan kesungguhan dan konsistensi. Amin saudara. Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin saudara. Ya artinya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Ketika saudara mencari Tuhan. Amin. Ya, dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan yang menguji iman dan harapan kita. Harapan sejati dalam Tuhan bukanlah sekedar perasaan optimis atau berpikir positif. Tetapi keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan memegang kendali dan akan menggenapi janjinya pada waktu yang tepat. Ya saudara, Tuhan, ya saudara ya, akan mengenapi janjinya pada waktu yang tepat. Amin. Apa nggak bersuka cita saudara? Janji Tuhan selalu tepat waktu mengenapi. Yang penting kita setia mengiring kepada Dia. Amin. Ya, mengerti akan kebenaran firman-Nya dan tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, Yusuf dari penderitaan menuju pengenapan janji ya saudara ya dalam Kejadian 37 sampai dengan 50. Yusuf adalah contoh klasik seseorang yang mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupnya, tetapi tetap berpegang pada Tuhan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir pada usia muda. Dipisahkan dari keluarganya dan diperlakukan dengan kejam. Bisa saja Yusuf kehilangan harapan. Tetapi ia tetap setia. Dan percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana. Di rumah Potifar. Ia bekerja dengan setia dan mendapatkan kepercayaan. Tetapi kemudian difitnah oleh istri Potifar. Dan dijebloskan ke dalam penjara. Sekali lagi. Ia bisa saja menyerah pada keputusasaan. Ya saudara, udah bekerja dengan setia, difitnah dan dipenjarakan. Tapi dia tidak putus asa. Tetapi ia tetap menjaga integritasnya dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Dalam penjara, ia menafsirkan mimpi dua pejabat Firaun. Tetapi setelah itu ia dilupakan selama 2 tahun. Sesudah menceritakan tentang mimpi dua pejabat ya saudara. Dikasih tahu kiasannya dilupakan selama 2 tahun saudara. Wah kalau secara manusia ya saudara ya. Bagaimana rasanya dilupakan selama 2 tahun begitu lama. Namun ketika waktunya Tuhan mengangkatnya menjadi orang kedua di Mesir. Ya saudara, dengan berjalannya waktu Tuhan mengangkat dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir ya saudara ya. Menjadi orang kedua ya saudara ya. Jemaat GPD Cikarang, harapan sejati bukan berarti kita mengalami penderitaan. Tetapi berarti kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Amin saudara. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Kita tahu rencana Tuhan adalah pasti yang lebih besar. Amin. Kadang proses yang kita jalani terasa lama dan menyakitkan. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa di balik layar.
Yusuf melihat ke belakang dan berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan. Ia ada di dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara. Ini adalah bukti bahwa harapan sejati tidak hanya bertumpu pada keadaan, tetapi pada karakter dan rencana Tuhan. Amin. Ya, berikutnya adalah Hana. Ini sini ada Hana ya saudara ya. Bukan Hana ini ya saudara ya. Ya, ini Hana dalam Alkitab. Ketekunan dalam doa yang tidak sia-sia. Dalam 1 Samuel ayat 1 dan 2. Hana adalah seorang wanita yang mengalami pergumulan panjang karena tidak memiliki anak. Dalam budaya Yahudi pada saat itu, kemandulan dianggap sebagai sebuah aib. Dan ini semakin diperparah oleh penghinaan dari Penina, istri lain dari Elkana, suaminya. Berarti ini punya istri lagi saudara ya. Meskipun merasa sedih dan tertekan, Hana tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Sebaliknya, ia membawa rasa sakitnya kepada Tuhan dalam doa yang tulus di hadapan iman Eli. Hana tidak hanya berdoa untuk meminta seorang anak, tetapi juga membuat nazar bahwa anak itu akan dipersembahkan bagi Tuhan seumur hidupnya. Ia menunjukkan bahwa harapannya bukan sekedar keinginan pribadi, tetapi juga penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Tuhan akhirnya menjawab doanya dengan memberikan seorang anak, Samuel, yang kelak menjadi nabi besar bagi Israel. Jemaat GPI Cikarang, harapan sejati bukan hanya menunggu dengan pasif, tetapi juga berdoa dengan iman dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Amin saudara. Iya, kita harus berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Kadang Tuhan mengizinkan kita menunggu, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Amin. Ketika Tuhan menjawab doa Hana, ia tidak berubah menjadi egois. Ya saudara, karena doanya dijawab, dia tidak berubah saudara. Tetapi tetap menepati nazarnya dengan menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa harapan sejati juga disertai dengan ketaatan dan kesediaan untuk memberi kembali kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, kita sudah menerima, kita harus memberi kembali kepada Tuhan. Amin. Terakhir, ada Nehemia. Harapan yang membawa keberanian dan ketekunan. Kitab Nehemia ya saudara ya. Nehemia adalah contoh seseorang yang memiliki harapan sejati dalam Tuhan. Yang membuatnya bertindak dengan keberanian dan ketekunan. Ketika mendengar bahwa tembok Yerusalem hancur dan rakyatnya dalam kesulitan, Nehemia tidak hanya duduk dan meratapi keadaan, tetapi ia berdoa dan berpuasa memohon pertolongan Tuhan. Dengan iman ia meminta izin kepada Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan kembali tembok kota. Sepanjang perjalanan, ia menghadapi banyak tantangan. Mulai dari ancaman musuh seperti Sambalat dan Tobia, hingga tekanan dari orang-orang yang meragukan kemampuannya. Tetapi Nehemia tidak menyerah dan berkata, pekerjaan ini besar dan tidak dapat kuhentikan. Ini ada dalam Nehemia 6 ayat 3. Dalam waktu hanya 52 hari, tembok Yerusalem telah runtuh selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil dibangun kembali. Haleluya. Jemaat GPI Cikarang, harapan sejati bukan hanya tentang menunggu waktu,
Harapan sejati bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga bertindak. Amin. Dengan iman dan keberanian. Amin saudara. Dengan iman dan dengan keberanian. Amin. Ya, kita harus tetap bertindak ya dengan iman dan keberanian. Ketika kita menghadapi tantangan dalam menjalankan panggilan Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam menjalankan panggilan Tuhan. Kita harus tetap fokus. Dan tidak terpengaruh oleh kritik atau ancaman dari orang lain. Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Dan setia dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Amin. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, percaya janji Tuhan ya saudara. Tuhan yang berikan kemampuan, Tuhan yang berikan kekuatan. Amin. Ketiga tokoh ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan sejati dalam Tuhan bukan berarti hidup selalu mudah. Tetapi berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Amin saudara. Dengan iman kita percaya saudara. Bukan sekadar perasaan optimis, tetapi tindakan nyata berdasarkan iman. Amin. Bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga bersedia menunggu dengan ketekunan dan ketaatan. Jika saat ini saudara sedang berada dalam masa sulit, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Saudara tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ingat ya saudara. Saudara yang kadang suka meninggalkan Tuhan. Ya kita harus akui kadang-kadang ya saudara ya kita lupa kita meninggalkan Tuhan. Tapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Dia selalu ada bagi kita. Amin. Ya saudara. Dia sedang bekerja dalam hidup saudara. Sama seperti dia bekerja dalam hidup Yusuf, Hana, dan Nehemia. Tetaplah berharap kepadanya. Amin saudara. Hari ini mari kita periksa hati kita. Apakah kita hidup dalam harapan sejati? Apakah kita hidup dalam harapan sejati? Apakah kita tetap teguh dalam iman saat keadaan menjadi sulit? Pengiringan kita kepada Tuhan secara konsisten akan menolong kita melihat harapan dalam setiap situasi. Tuhan bukanlah pemberi harapan palsu. Dia adalah Allah yang setia. Amin saudara. Tuhan bukanlah pemberi harapan palsu. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Yang memberikan masa depan penuh harapan bagi kita pada waktunya. Amin. Haleluya. Jemaat GPI Cikarang, tetaplah konsisten. Tetaplah berdiri teguh. Karena mujizat dan terobosan pasti akan datang bagi saudara yang bertekun dalam Tuhan. Amin saudara. Ya kalau saudara tekun ya saudara ya. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku. Sama-sama saudara katakan. Dengan kekuatan. Amin. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat Haleluya. jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saya katakan bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. sebab Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku hidup. pandang wajah-Mu Yesus Pandang dan wajah-Mu berseru, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar dari tokoh-tokoh imam, Abraham, Ayub, Paulus, Yusuf, Hana, dan Nehemia. Mereka adalah orang-orang yang mengalami tantangan besar dalam hidup mereka. Mereka melewati proses yang tidak mudah, ujian penderitaan, pengorbanan, bahkan penantian panjang. Namun satu hal yang menjadi kunci dalam kehidupan mereka adalah ketekunan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti Abraham menantikan janji Tuhan yang belum digenapi. Atau mungkin seperti Ayub, sedang dalam masa-masa pencobaan dan kehilangan, merasa lelah dan hampir menyerah. Mungkin juga seperti Paulus yang menghadapi tantangan dalam pelayanan dan panggilan Tuhan. Atau seperti Yusuf dan Hana yang harus bersabar dalam pergumulan hidup. Tapi hari ini Tuhan ingin menguatkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia setia terhadap janjinya. Jika hari ini saudara merasa perlu kekuatan baru, mari datang ke hadapan Tuhan. Datanglah dengan hati yang terbuka. Serahkan segala pergumulan, ketakutan, dan kekhawatiran kepadanya. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang rindu lawatannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saudara berdoa kepada Tuhan. Minta lawatan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia yang akan menjamah menolong saudara. Haleluya. Mari berdoa, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, kami boleh datang ke hadapan Engkau. Kami mengucap syukur, kasih anugerah-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kau melihat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Ada Roh Kudus yang memimpin ke mereka. Apa yang mereka doakan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi beban mereka, kepahitan, haleluya, putus asa. Kami percaya Tuhan ada bagi setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini, juga yang mengikuti ibadah online.
Kami percaya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan memberi harapan. Kami percaya harapan Tuhan adalah harapan yang sejati, bukan harapan palsu. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara, berserah kepada Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi, percaya janji-janji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan, datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu selalu datang. Kami percaya Engkau selalu ada bagi setiap kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Ampuni kami, ampuni kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh layak menerima pertolongan daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap doa yang mereka panjatkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang campur tangan. Juga bagi kesehatan mereka Tuhan, keselamatan mereka ada dalam tangan-Mu. Engkau menolong setiap jemaat GPN sekarang Tuhan. Setiap jemaat yang setia mengiring kepada Engkau, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Janji-janji-Mu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Kami percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang setia. Haleluya Yesus, haleluya. Berdoa kepada Tuhan, saya berikan waktu sebentar lagi. Saudara tetap berdoa kepada Tuhan, percaya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, oh haleluya, glory, haleluya, oh syakara nama-nama Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Jamahan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya karena Engkau selalu ada bagi kami. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Bapa, Bapa berdoa. Setiap doa yang dipanjatkan dalam jemaat-Mu Tuhan, kami tahu Engkau sendiri yang ambil alih. Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu Tuhan, memulihkan hati-hati yang terluka, menyembuhkan Tuhan, memulihkan mereka agar mereka selalu ada dalam lingkupan-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap kepahitan yang kami alami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pulihkan, Engkau jamah. Haleluya Yesus. Setiap jemaat yang menghadapi masalah dalam tekanan hidup, Engkau menolong mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami tahu rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi setiap kami. Bukan rencana kami Tuhan, tapi rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun pergumulan dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, kami tahu kasih anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang melingkupi setiap keluarga yang ada, setiap anak, setiap orang tua. Kami tahu mereka ada dalam naungan-Mu Tuhan. Kasih sukacita damai sejahtera-Mu melingkupi. Terima kasih Bapa, setiap doa yang kami panjatkan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Dilakukan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bukan dengan kekuatanku. Amin. Bukan dengan Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sekali katakan dari awal, bukan dengan, oh bukan dengan Saudara, kekuatanku.
Bukan dengan kekuatan saudara sendiri dapat menjalani hidup ini. Haleluya. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Saudara, Tuhan adalah yang membuat kita kuat, yang menopang setiap kita. Amin. Haleluya. Dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih tinggi lagi katakan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku pandang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Tuhan, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. ku pandang wajah-Mu. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah satu-satunya. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, saudara. Tuhan adalah harapan dalam hidup kita. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Hari ini kami belajar dari hamba-hamba-Mu, Abraham, Ayub, Paulus, Yusuf, Hana, dan Nehemia, bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yes, amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala pergumulan kami. Ada yang sedang menantikan jawaban doa. Ada yang menghadapi pencobaan berat. Ada yang berjuang dalam iman. Ada yang sedang mencari arah dalam hidupnya. Tuhan, kuatkan kami. Berikan kami hati yang tetap setia, tetap percaya, dan tetap berpengharapan kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kami, menuntun kami untuk berjalan dalam iman dan kebenaran-Mu. Amin. Bapa, berkatilah setiap orang yang hadir hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan dari kejauhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.